Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait dengan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemandirian Belajar Biologi Siswa di MA Al-Hamid, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amelia Pertiwi dengan NPM 2019 415 00006 S7A Pendidikan Biologi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi Bapak Dr. Andri Suryana SSI MPD. Presentasi saya hari ini yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan bab 1, bab 2, dan bab 3 mengenai penelitian saya. Pada bab 1 terdapat pendahuluan, kemudian pada bab 2 terdapat landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dan pada bab 3 yaitu berisi tentang metodologi penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dalam penelitian saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan kecerdasan bangsa, seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa inilah kita memerlukan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas ini diperoleh dengan cara adanya sumber daya manusia yang meningkat atau berkualitas pula. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia ini diperlukan sesuatu pembelajaran atau memperluas ilmu pengetahuan dalam diri seseorang. Salah satu ilmu yang dapat memperluas ilmu dalam seseorang ialah pembelajaran biologi. Mengapa demikian? Karena pada pembelajaran biologi, manusia akan mempelajari atau belajar tentang lingkungan, interaksi lingkungan dengan manusia, baik itu manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, dan manusia dengan komponen-komponen lain yang berada di sekitarnya. Namun, pada pembelajaran biologi ini diperlukan juga siswa yang mampu untuk mengikuti atau memahami pembelajaran. Nah, sikap yang sangat penting yang harus dimiliki oleh siswa, salah satunya adalah sikap kemandirian belajar. Kemandirian belajar ini merupakan sikap yang dimiliki siswa agar siswa tersebut bisa mengerjakan suatu tugas atau menyelesaikan tugas dengan diri sendiri dan tanpa bantuan orang lain. Bahkan, siswa yang memiliki kemandirian belajar juga akan senang dan gemar belajar mandiri tanpa diawasi oleh guru di sekolah. Contohnya di rumah, belajar atau mencari informasi sendiri mengenai pembelajaran biologi selain pembelajaran biologi di sekolah. Lalu, kemandirian belajar ini memang sangat penting dimiliki oleh setiap siswa. Namun, pada hasil observasi ternyata kemandirian belajar pada siswa ini mutunya masih sangat rendah karena kemandirian belajar ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang menyebabkan siswa tersebut tidak bisa atau sulit untuk menerapkan kemandirian dalam belajar. Nah, salah satu faktor pendukung atau faktor penting dalam menciptakan kemandirian belajar dalam siswa adalah dengan adanya efikasi diri atau kepercayaan diri pada diri siswa tersebut, yang mana jika siswa tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan suatu hal tanpa bantuan orang lain dan percaya akan dirinya sendiri bisa melakukan atau mewujudkan keinginannya, maka akan terciptalah kemandirian belajar. Sesuai dengan penjelasan permasalahan-permasalahan di latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemandirian Belajar Biologi Siswa Kelas 10 di MA Al-Hamid, Jakarta. Untuk identifikasi masalah pada penelitian ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah
bagaimana pendidikan memegang peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran biologi kelas 10 di sekolah menengah atas atau SMA. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengetahui siswa yang mandiri. Dan yang keempat, yaitu apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi siswa kelas 10 di MA Al-Hamid, Jakarta. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan batasan masalah pada penelitiannya. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, menurut teori Bandura dalam Suseno tahun 2012, adapun indikator efikasi diri yaitu magnitude, strength, dan generality. Lalu yang kedua, menurut teori Deswita tahun 2016, adapun indikator kemandirian belajar adalah bebas dan bertanggung jawab, progresif dan ulet, inisiatif dan kreatif, kemudian pengendalian diri, dan yang terakhir percaya diri. Lalu yang ketiga, penelitian ini dilakukan di MA Al-Hamid, Jakarta. Dan yang terakhir ialah materi yang digunakan dalam penelitian ini ialah materi perubahan lingkungan. Rumusan masalah pada penelitian ini ialah apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi siswa kelas 10 di MA Al-Hamid, Jakarta. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi siswa kelas 10 di MA Al-Hamid, Jakarta. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian, terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritik dan kegunaan praktik. Untuk kegunaan teoritiknya yaitu terdapat 2 poin, yaitu sebagai referensi lanjutan terkait penelitian yang serupa, dan yang kedua adalah bahan alternatif untuk meningkatkan efikasi diri dan kemandirian belajar dalam pembelajaran biologi. Kegunaan praktik pada penelitian ini ialah yang pertama bagi siswa. Bagi siswa adalah untuk meningkatkan potensi efikasi diri sehingga akan menciptakan rasa kemandirian belajar yang tinggi. Lalu untuk sekolah adalah untuk perbaikan kemandirian belajar sehingga referensi untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Dan bagi guru ialah sebagai gambaran akan adanya pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi. Dan yang terakhir, kegunaan praktik bagi peneliti ialah memberikan pengalaman terkait penelitian pendidikan mengenai pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi siswa. Pada bab 2, hal utama yang akan kita bahas mengenai landasan teori. Yang pertama ada hakikat kemandirian belajar biologi. Nah, untuk kemandirian menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Sobri, pada tahun 2020, kemandirian adalah suatu sikap dan perilaku individu mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan semua tugas dalam kehidupannya, termasuk belajar. Lalu, menurut Sudrajat pada tahun 2011, mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemandirian ini merupakan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan dari orang lain dalam mewujudkan keinginannya. Selanjutnya adalah deskripsi dari belajar. Menurut Slameto, pada tahun 2005, belajar dapat juga diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Mulyati pada tahun 2005 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu usaha sadar individu untuk mencapai tujuan peningkatan diri atau perubahan diri melalui latihan-latihan dan pengulangan dan perubahan yang terjadi, bukan karena peristiwa kebetulan. Nah, dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang secara sadar untuk memperoleh peningkatan diri yang berhasil didapatkan dari interaksi dengan lingkungannya.
Selanjutnya, pada hakikat kemandirian belajar biologi, deskripsi yang akan dijelaskan yaitu kemandirian belajar. Nah, menurut Carpenter DKK pada tahun 2020, self-regulate learning diartikan juga sebagai pengawasan atas perilaku dalam proses belajar sebagai hasil dari proses internal akan tujuan, perencanaan, dan penghargaan akan diri sendiri atas prestasi yang telah diraih. Lalu, menurut Slameto pada tahun 2002, kemandirian belajar adalah belajar yang dilakukan dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pihak luar sama sekali. Belajar mandiri ditegaskan sebagai proses atau tujuan kegiatan sekolah maupun perkuliahan dan tidak mensyaratkan pengetahuan sebelumnya. Dalam kaitannya ini, kemandirian belajar terutamanya dimotivasi oleh sasaran diri dari siswa itu sendiri. Kesimpulannya, dari beberapa ahli, kemandirian belajar ini merupakan sikap yang mengarah pada kesadaran belajar sendiri dan segala keputusan yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Selanjutnya, deskripsi mengenai biologi. Menurut Eka Tristianawati dan Handi Darmawan, pada tahun 2017, biologi sebagai salah satu produk sains memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan berinisiatif serta mampu menemukan konsep dalam suatu proses pembelajaran, mengkaitkan konsep-konsep tersebut menjadi suatu pembelajaran dalam rangka menghadapi persaingan di era globalisasi yang diakibatkan oleh dampak perkembangan sains. Dapat disimpulkan bahwa biologi merupakan suatu ilmu yang tidak hanya berupa kumpulan pengetahuan, melainkan juga cara untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Melalui proses sains, seseorang akan mampu menciptakan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu terhadap suatu hal sehingga akan menghasilkan suatu produk sains untuk mencapai tujuan pembelajaran biologi yang berkualitas. Selanjutnya yang kedua adalah hakikat efikasi diri. Untuk deskripsi efikasi diri itu sendiri, menurut Rahayu Ningsih, tahun 2020, efikasi diri merupakan keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu mengatur dan melakukan tindakan untuk memenuhi suatu tugas. Efikasi diri yang kuat dapat meningkatkan prestasi yang baik dalam melakukan berbagai hal. Kesimpulannya, efikasi diri ini merupakan keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. Kemudian, untuk aspek-aspek efikasi diri, menurut Bandura, pada tahun 1986, efikasi diri pada diri tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya, berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama ada magnitud atau tingkat kesulitan tugas. Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Yang kedua ada strength atau kekuatan keyakinan. Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah mudah digoyangkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Kemudian yang ketiga ada generality atau generalisasi. Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Dapat disimpulkan bahwa dimensi yang membentuk efikasi diri adalah magnitud, tingkat kesulitan tugas, kemudian strength, kekuatan keyakinan, dan yang terakhir generality atau generalisasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri menurut Bandura pada tahun 2010, yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin seringkali merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efikasi diri. Yang kedua adalah usia. Efikasi diri terbentuk melalui proses belajar sosial yang dapat berlangsung selama masa kehidupan. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan efikasi diri terbentuk melalui proses belajar yang dapat diterima individu pada tingkat pendidikan formal. Dan yang keempat, pengalaman. Efikasi diri dapat terbentuk sebagai suatu proses adaptasi dan pembelajaran yang ada dalam situasi kerjanya tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dimensi yang membentuk efikasi diri adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Selanjutnya
pada penelitian ini digambarkan yaitu adanya pengaruh efikasi diri terhadap kemandirian belajar, yang mana kita ketahui efikasi diri ini merupakan keyakinan atau kepercayaan diri seseorang untuk melakukan suatu tujuan atau tugas tertentu sesuai keinginannya. Kaitannya dengan kemandirian belajar ialah jika siswa memiliki efikasi diri yang tinggi pada dirinya, maka siswa tersebut dapat melakukan suatu kegiatan atau suatu tugas tanpa bantuan orang lain, terutama ialah mengenai belajar. Nah, jika siswa memiliki efikasi diri yang tinggi, maka siswa akan terbentuk menjadi siswa yang mandiri dalam belajar. Maka dari itu, pada kerangka berpikir ini digambarkan adanya pengaruh efikasi diri, yaitu sebagai variabel X terhadap variabel Y, yaitu kemandirian belajar. Berdasarkan uraian mengenai kerangka berpikir, untuk hipotesis penelitiannya ialah yaitu sebagai berikut. Adanya pengaruh positif antara efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi siswa di MA Al-Hamid Jakarta. Selanjutnya ialah penelitian yang relevan atau penelitian dahulu. Yang pertama ada menurut M. Ilham Akbar Hasian pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan problem solving siswa MA Miftahul Ulum Jatiroto Lumajang sebesar 52,2%. Lalu, menurut Arya Firman Jendra pada tahun 2019, efikasi diri tidak berpengaruh signifikan terhadap munculnya kecemasan presentasi pada peserta didik. Dan yang terakhir, menurut Anisyak Islami dan Nur Rusliyah pada tahun 2019, berdasarkan hasil uji T terhadap pengaruh self-efikasi terhadap pemahaman konsep matematika dengan koefisien determinasi sebesar 0,128. Baik, selanjutnya untuk pembahasan di bab 3, yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian berlokasi di MA Al-Hamid, Jakarta Timur, dan untuk waktu penelitiannya, peneliti membutuhkan waktu sekitar 5 bulan yang terhitung sejak bulan April 2023 sampai Agustus 2023. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ialah mengenai metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei korelasional. Lalu untuk desain penelitiannya adalah menggunakan desain regresi sederhana dua variabel, yang mana variabel X-nya merupakan efikasi diri dan variabel Y-nya adalah kemandirian belajar biologi. Lalu untuk langkah-langkah penelitiannya adalah yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap akhir. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait populasi, sampel, dan teknik sampling. Untuk populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Untuk populasi target yang digunakan adalah seluruh siswa MA Al-Hamid Jakarta 2022-2023. Sedangkan populasi terjangkaunya ialah siswa kelas 10 MIPA 1 sampai MIPA 6 tahun ajaran 2022-2023 semester genap. Lalu untuk sampel didapatkan menggunakan teorinya Manet dan menghasilkan siswa sebanyak 55 yang akan dijadikan sebagai sampel. Lalu untuk teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode atau teknik sampel random sampling, yang mana nanti peneliti akan membuat daftar nama-nama siswa lalu akan mengundinya secara acak. Pembahasan selanjutnya ialah terkait dengan metode pengumpulan data. Terdapat 3 poin pembahasan pada metode pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya ialah efikasi diri dan variabel terikatnya ialah kemandirian belajar. Kemudian poin yang kedua adalah sumber data. Sumber data untuk variabel bebas diperoleh melalui siswa.
Begitu pula dengan variabel terikatnya juga diperoleh sumber data yang diperoleh dari siswa. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan angket yang dibuat sebanyak 15 butir pernyataan untuk efikasi diri dan 20 butir pernyataan untuk angket kemandirian belajar. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Akan dijelaskan beberapa indikator yang digunakan pada instrumen penelitian. Untuk efikasi diri, indikator-indikatornya ada 3, yaitu magnitude, strength, dan generality. Lalu untuk kemandirian belajar terdapat beberapa indikator. Yang pertama, bebas dan bertanggung jawab, kemudian progresif dan ulet. Yang ketiga ada inisiatif dan kreatif. Yang keempat ada pengendalian diri dan yang kelima adalah percaya diri. Itu beberapa indikator yang digunakan dalam instrumen penelitian. Masih dalam pembahasan instrumen penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala pengukuran untuk mengetahui variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan terdapat 3 poin. Yang pertama, ada statistik deskriptif, uji persyaratan analisis, dan yang terakhir uji hipotesis. Untuk statistik deskriptif, yaitu menentukan tabel distribusi frekuensi, menentukan media, lalu menentukan modus. Lalu untuk uji persyaratan analisisnya, menggunakan uji Chi kuadrat dan uji linearitas. Dan untuk uji hipotesisnya, menggunakan uji parametrik korelasi dan uji keberhasilan koefisien regresi. Pada pembahasan yang terakhir yaitu hipotesis statistik dapat dirumuskan yaitu jika H0 sama dengan P lebih kecil dari 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi. Namun, jika H1 sama dengan P lebih besar sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh positif antara efikasi diri terhadap kemandirian belajar biologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.